BTKLPP kelas 1 Makassar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dalam naungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. BTKL Makassar dibentuk pada tanggal 21 April 1998 dengan masuk ke dalam BTKL dengan tipe B dengan 4 wilayah layanan. Berikut struktur organisasi dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Makassar. Dalam melakukan upaya pelaksanaan kegiatan di instansi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan kelas 1 Makassar, terdapat beberapa ruangan, yaitu ruangan Kepala Balai, ruangan rapat, ruangan ULP atau unit layanan pengadaan, dan ruangan server. Selain itu, terdapat 4 substansi yang ada di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Makassar. Yang pertama yaitu substansi administrasi umum, yang kedua substansi surveillance epidemiologi, yang ketiga substansi analisis dampak kesehatan lingkungan, dan yang keempat substansi pengembangan teknologi laboratorium. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari analisis dampak kesehatan lingkungan, yaitu pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan, pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan penilaian dan respon cepat kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB ataupun wabah dan bencana. Berikut beberapa kegiatan ADKL diantaranya yaitu yang pertama kegiatan faktor risiko penyakit bersumber air melalui depot air minum, higien sanitasi, dan mikroplastik. Kemudian yang kedua, kajian faktor risiko penyakit gangguan pencernaan pada tempat pengolahan makanan. Yang ketiga, kajian faktor risiko penyakit pada tempat pengolahan makanan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Yang keempat, kajian faktor risiko penyakit terhadap kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan emas maupun nikel. Dan yang kelima, kajian faktor risiko penyakit atau gangguan pernafasan pada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan. Dan selanjutnya yaitu kajian faktor risiko lingkungan melalui tanah dan bahan pangan di sekitar area pertanian dan perkebunan. Yang kedelapan, surveillance faktor risiko penyakit PD3I atau ERAPO. Yang kesembilan, surveillance faktor risiko penyakit pada arus mudik lebaran, Nataru, dan situasi khusus. Yang ke-10, surveillance faktor risiko penyakit pada pondok pesantren. Yang selanjutnya, kajian faktor risiko lingkungan penyakit DBD, kajian faktor risiko kesehatan lingkungan pasca bencana, misalnya banjir bandang. Yang selanjutnya yaitu
1 Makassar, dan yang terakhir yaitu pembuatan implementasi dan TTG atau teknologi tepat guna. Video environmental scanning dari saya. Marilah menjadi ASN yang smart. Smart ASN menuju smart governance. ASN berakhlak, bangga